Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh Grandmaster dunia di event turnamen Qatar Master yang saat ini sedang berlangsung. Dan babak pertama ini putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Sri Hari, Grandmaster yang berasal dari India. Dimulai dari C4, C6 dibalas, D4, D5, kuda F3 dan kuda F6. G3 dibalas oleh Carlsen, gajah ke F5, kuda C3 dan di sini E6. Slav opening varian modern lamp dimainkan di partai ini. Kuda ke4 langsung mengancam gajah gelap dari hitam. Pion kali pion. Dan di sini kuda kali gajah. Dilanjutkan pion kali kuda E3. Gajah ke D6. Gajah di sini kali pion dan hitam rokade teman-teman. Menteri F3. G6, H3, menteri ke 7. Putih langsung rokade. H5, benteng G1. Dibalas dengan kuda G4, mengajak pertukaran. Dibalas dengan G4. Langkah G4 ini cukup rumit. Kalkulasi dari Magnus Carlsen. Karena pion ditunggui dengan 2 pion atas dorongan ini, walaupun di sini dikawal dengan menteri, namun dengan dorongan pion G4 ini teman-teman, membuat lajur G dan H sangat terbuka. Kita menerima tawaran itu dengan memukul pion, pion kali pion, gajah ke B4. Dibalas dengan langkah pion kali pion oleh Carlsen. Tahu bahwa kemungkinan kuda ini diambil dan ada ancaman benteng, namun kalkulasi Carlsen tentu lebih jauh dari Sri Hari walaupun sama-sama Grandmaster teman-teman. Kuda di sini memukul kuda dan dipukul oleh pion, gajah kali pion. Perhatikan, salah satu benteng ini harus gratis karena langsung kena garpu oleh gajah hitam atau gajah gelap dari hitam. Menteri di sini G4 mengabaikan langkah tersebut. Dan jika di posisi ini teman-teman, dari hitam tidak tertarik dengan gajah, melainkan menjawab dengan menteri F6, maka di sini agak mengimbangi langkah serangan dari Carlsen. Kalaupun di sini pion kali pion, dipukul atau tidak, ini raja harus bergeser. Dan ketika pion kali pion sekaligus cek, maka menteri memaksa peraduan. Ketika di sini menteri kali menteri dipukul oleh raja, gajah ke A3, boleh di sini dipukul terlebih dahulu pion. Dan setelah dipukul, raja memukul. Kalau masalah benteng, tetap akan didapat sebenarnya. Walaupun dia bergeser, E6, dan di sini pion baru hitam memukul salah satu benteng. Ini masih agak mengimbangi walaupun di sini bisa kalah karena dorongan pion bebas dari putih teman-teman. Namun lebih baik daripada langkah yang sebenarnya partai dilakukan oleh Sri Hari teman-teman. Kembali ke posisi di saat tawaran langkah menteri G4 dari Carlsen, jawaban dari hitam, raja G7. Dan di sini masuk kategori langkah blunder teman-teman. Dari hitam datang E4. Lebih blunder lagi di posisi ini. Dengan gajah memukul benteng, dia berpikir ada makanan gratis teman-teman. Langsung datang menteri diancam oleh gajah. Di posisi ini tidak ada tawaran terbaik untuk posisi menteri, melainkan harus bergeser ke B4 dengan sekaligus mengancam benteng. F6 cek, raja G8 terbaik. Dan di sini benteng langsung kali gajah. Namun di sisi lain, gajah terang dari putih memang diberikan.
Tapi ancamannya adalah checkmate. Jika di sini tertarik dengan gajah dari hitam, maka datang menteri H4. Checkmate yang tidak bisa dihindari, teman-teman. Kalaupun menteri C3 mencoba mengancam benteng, tetap ke H6. Dipukul cek, lari G2, kemanapun dia, walaupun diberikan, tetap tidak bisa ditolong raja hitam. Akan datang dipukul, dituju atau kemanapun dia, maka checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng kali gajah. Langkah partai di sini dari hitam menaikkan kuda ke D7. Dan setelah langkah menteri H3, dari hitam langsung menyerah, teman-teman. Karena ancaman checkmate tidak bisa dibendung. Kalaupun di sini dilanjutkan dengan mengorbankan kuda, maka datang langkah gajah yang memukul sekaligus checkmate lebih cepat. Makanya dari hitam langsung menyerah atas langkah Carlsen. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, dari babak kedua Qatar Master, yang mana 9 babak yang akan direncanakan, teman-teman. Putih dipegang oleh Nakamura dan hitam dipegang oleh Dai Chagar. Di babak kedua dimulai dari E4 oleh Nakamura, E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, gajah C5, D3, kuda F6, C3, dibalas dengan D6, dan kedua pemain sama-sama rokade. Pembukaan Giechao pianisme dari varian ini, teman-teman, dimulai. Benteng G1 dibalas dengan A5, H3, dan gajah ke A7. Gajah ke B3, gajah ke 6, C2 gajah, dan dibalas dengan kuda ke 7, D4. Mengajak pertukaran di sini, namun diabaikan oleh hitam dengan langkah kuda G6. Gajah ke 3, C6, kuda ke D2. Sama-sama mencari celah untuk masuk ke arah serangan pertahanan lawan, teman-teman. Kuda di sini ke H5, dibalas dengan gajah D3 dan kuda ke F4, mengancam gajah terang dari putih. Gajah ke F1 dan F6. Raja ke H2, gajah ke F7 dan dibalas dengan A4. Gajah B8, G3 dan kuda ke 6. Menteri ke C2 sama-sama mencari celah untuk menembus pertahanan lawan, teman-teman. Gajah C7 di sini benteng ke D1, menteri ke 7. Perhatikan teman-teman, hingga ke langkah 20 dari kedua pemain belum ada pertukaran. Baik pion maupun perwira sama-sama masih mencari celah di mana petak lemah atau dari hitam apakah putih masih mencari celah dari untuk menembus pertahanannya. Di langkah ke-21 dibalas oleh Nakamura dengan dorongan pion D5 yang memaksa pertukaran. Namun di sini masih ditolak oleh hitam dengan kuda G5. Sekarang dari Nakamura memulai kuda kali kuda. Dipukul oleh pion B4 dan pion kali pion di sini. Pion kali pion, benteng ke C8. Menteri B3, untuk mengawal pion di permainan akhir, teman-teman, disisakan lajur A dan B ini 2 pion oleh Nakamura. H6 dibalas dengan gajah C4, kuda F8, benteng C1, dan pion kali pion. Gajah kali pion, kuda ke D7, dan menteri ke D3. Sekilas di sini meninggalkan pion yang di A4, teman-teman. Namun di sini langkah dari hitam adalah gajah ke B6. Langkah yang kurang akurat. Sekarang dia mengajak pertukaran tentunya. Dibalas dengan kuda C4 oleh Nakamura. Jika di posisi gajah ke B6 nih, teman-teman, terjadi pertukaran benteng kali benteng, maka di sini kemungkinannya dari putih akan unggul di permainan akhir karena akan dilanjutkan dengan
kuda C4. Gajah kali gajah, di sini kuda memukul pion. Ketika di sini dipukul dengan menteri, hanya terjadi pertukaran, namun di sini menteri dipastikan hilang. Kalau di sini menteri tertarik, maka hilang di sini menteri. Ditukar dengan menteri sekaligus perwira gajah atau kuda akan hilang. Kembali ke posisi di saat gajah B6. Langkah partai dari putih membalas dengan kuda C4. Dan di sini gajah kali gajah. Kuda di sini kali gajah. Dan di sini benteng kali benteng. Kuda F5 tidak langsung dipukul benteng tersebut oleh putih. F8 menteri, baru benteng kali benteng. Kuda F6, gajah di sini kali pion. Dan benteng ke-8. Dia tidak berani mengambil risiko memukul pion A4 dari hitam, teman-teman. Benteng C7 dan dibalas dengan raja ke-8. C2 menteri, D5 menteri C5. Kuda di sini kali pion, sekaligus mengancam menteri. Menteri langsung kali menteri, karena dari hitam tidak mau mendului pertukaran. Dipukul oleh benteng, kuda ke-7, dan di sini kuda kali pion. Gajah di sini kali pion dengan memaksa pertukaran dan diterima. Jika di sini teman-teman dipukul dengan kuda, kasusnya akan sama, tetap akan menang dari putih di permainan akhir. Kuda ke-4, benteng ke-8 di sini untuk mengawal. Kuda B6. Intinya promosi menteri tetap akan terjadi. Kembali ke posisi di saat gajah di sini kali pion. Langkah partai di sini dari Nakamura tidak memukul gajah tersebut, melainkan dia cek dengan kuda G6. Dan di sini tentu langsung dimanfaatkan oleh hitam. Raja G8 ditukar dengan benteng, dipukul oleh raja. Namun di sini sebenarnya sudah boleh menyerah dari hitam, teman-teman, karena pion promosi yang tidak bisa dibendung. Terbaik di sini B5 dan ini mempercepat. Namun langkah partai di saat hitam memukul kuda, benteng C5 terlebih dahulu, menghilangkan kemungkinan pion, dan itu lebih baik. Di posisi ini teman-teman dibalas dengan gajah ke-6 yang mana minta diancam lagi, maka dipukul oleh Nakamura. Raja ke-7, A5. Hitam langsung merebahkan raja, teman-teman, karena promosi menteri tidak bisa dihindari. Kalau misalnya dipaksa masih mau dilanjutkan dengan raja mengancam benteng, misalnya mau dilanjutkan, teman-teman, kenapa dia menyerah di posisi ini dari hitam? Langkah terbaik di sini hanya raja D6, maka akan dipukul cek. Dipukul oleh raja, promosi menteri dengan mulus, teman-teman. Kuda tidak bisa mengejar langkah tersebut. Akan datang langkah A7, kemanapun raja atau kuda tetap promosi menteri. Makanya di posisi A5 dari hitam menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, dari Qatar Master babak kedua, putih dipegang oleh Irigasi Arjun dan hitam dipegang oleh Abdi Malik. Dimulai dari C4, kuda F6 dan kuda C3, E6, kuda F3. Pembukaan Inggris dimulai teman-teman. D5, E3, C5. Pion kali pion, pion kali pion, dan D4. A6 dibalas hitam. Gajah ke-2 dan di sini kuda C6. Rokade dari putih. Gajah ke D6, B3 dan gajah ke G4. Dari hitam teman-teman mempersiapkan kedua sisi raja mau dikosongkan, berencana untuk menyerang total sekaligus untuk persiapan rokade dari raja. Namun di sini dijawab langsung bermain terbuka oleh putih dengan pion kali pion. Dipukul oleh gajah H3, gajah ke-5, kuda di sini ke-4 yang tidak diberikan celah untuk bernafas dari hitam, teman-teman. Gajah ke D6, gajah ke B2 langsung dipukul oleh gajah.
kuda F3 dipukul oleh gajah, gajah ke 5. Lagi-lagi dari sini hitam tidak mau ada tekanan yang mengarah kepada pertahanan sayap raja, teman. Tawaran itu dibalas dengan menteri D2 oleh putih. Menteri D6 dan di sini benteng ke D1. Benteng D8 demi memperkuat pion yang di D5 karena sudah dikunci oleh putih, teman-teman. Benteng di sini ke C1 dan dibalas dengan rokade. Kuda C5. Di sini langkah partai dari hitam E7 menteri. Dipukul pion oleh kuda. Sekilas ini, teman-teman, dari mana kok bisa ceritanya memukul kuda? Ternyata begitu diterima hanya terjadi pertukaran. Namun di sisi lain putih unggul 1 pion, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini kali pion. Langkah partai kuda di sini ke-4 dengan memaksa pertukaran gajah terang putih. Menteri ke-2 ditolak tawaran itu. Dibalas dengan gajah ke D6 dan B4. Kuda ke B4 dengan mukul pion dan di sini dipukul oleh kuda. Dipukul oleh gajah. Menteri di sini ke D3. Dibalas dengan benteng ke A8 dengan mengancam pion. Benteng di sini ke C2. Benteng ke D8 dan dibalas dengan menteri B3. Di saat menteri B3 nih, teman-teman, kalau jawaban dari putih kurang akurat, maka menjadi hancur terbalik posisi perahu. Namun di sini di posisi menteri B3 ini, teman-teman, adalah menentukan kunci kemenangan di permainan akhir. Kemanapun langkah dari hitam menjadi serba salah. Terbaik misalnya di sini H6 akan datang benteng D4 yang akan disusun berkelanjutan dari pertukaran pion yang di D5 ini, teman. Kembali ke posisi di saat menteri di sini B3, langkah partai gajah ke A3 dengan mengajak pertukaran sekaligus akan disusul dengan ancaman benteng naik ke A3, teman-teman. Langkah partai di sini dari Irigasi Arjun dengan benteng kali pion. Langkah yang tidak bisa ditebak tentunya. Dan di sini dari hitam memukul gajah yang di B2, teman. Benteng di sini kali gajah dan dibalas dengan kuda C5. Pertanyaannya kenapa tidak dipukul benteng? Untuk ditukar tujuannya. Jika di sini di saat posisi pertukaran benteng di sini memukul pion dipukul, maka di sini hanya terjadi pertukaran, teman. Tidak ada yang menguntungkan. Malah sebaliknya kuda ini terancam sekaligus pion yang di B7. Kembali ke posisi di saat benteng kali pion di D5. Gajah di sini langsung memukul gajah dan dipukul oleh benteng. Kuda C5 mencoba mengancam menteri B4. Dibalas dengan benteng di sini kali benteng. Gajah kali benteng, benteng ke D8 dan menteri di sini ke C4. F6 mengancam sekaligus menjaga pertahanan, benteng di sini ke B1. B6 A4. Di posisi A4 ini, teman-teman, detik-detik dari hitam menyerah. Jika di sini menteri G6, maka di sini E4, D6, gajah di sini kali pion sekaligus cek, A8, gajah ke D5, F8, dan akan datang langkah menteri ke D4. Mempercepat kekalahan. Kembali ke posisi di saat langkah A4 ini, teman-teman. Langkah partai dari hitam membalas dengan benteng ke C8. Satu langkah dari ini dari hitam menyerah. Silakan ditebak, teman-teman. Baik. Di posisi ini, teman-teman, langkah yang membuat dari hitam menyerah adalah dorongan pion yang sangat terpinggirkan, yaitu
4 ke A5 teman. Ternyata jawaban ini menentukan dan putih langsung menang karena menyerah teman-teman. Kalau di sini dipaksakan, misalnya dipukul pion, kalau mau dilanjut, maka akan datang menteri kali kuda teman-teman. Ketika dipukul, tentu checkmate. Kembali ke posisi, kalau di posisi ini B5, maka akan datang langkah benteng yang mukul pion, dan setelah misalnya menteri cek ke A1, H2, menteri ke 5 misalnya, maka akan datang langkah G3. Menteri C7, benteng D6 dan kuda D7. Benteng C6, menteri di sini memukul benteng. Setelah dipukul oleh gajah, kuda K5 mencoba mencari keuntungan di sini. Maka di sini menteri cek dengan mengancam benteng. Kalau dia memukul gajah, maka harus checkmate. Tapi kalau dia menghindar, maka promosi tidak bisa dihindari. Makanya di posisi A5 dari hitam menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih teman-teman, dari Qatar Master babak ketiga, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Al-Mutayyah. Dimulai dari E4 oleh Carlsen, E5, kuda F3 dan di sini kuda F6. Kuda kali pion D6, kuda F3 dan kuda kali pion. Pembukaan Petrov dimulai di partai ini. D3 dibalas dengan kuda F6, D4 dan di sini G6. Dilanjutkan dengan gajah ke D3. Gajah di sini ke G7. Kedua pemain sama-sama rokade. H3, B6 dan C4. Dilanjutkan dengan langkah gajah ke B7, persiapan menyerang sayap raja dari hitam. Kuda C3, benteng ke 8 dan gajah ke 3. Kuda ke D7, benteng ke 1. Di sini langsung dibalas dengan H6, langkah yang kurang akurat sebenarnya dari hitam teman-teman. Langsung didorong D5 dengan memblok langkah diagonal gajah, dibalas dengan kuda C5. Gajah C2, C6 dan menteri ke D2. Pion kali pion di sini. Pion kali pion dan kuda ke-4 dengan mengajak pertukaran paksa. Diterima oleh Carlsen, dipukul dan di sini gajah langsung memukul kuda teman-teman. Dipukul oleh benteng, gajah kali pion. Unggul 1 pion jadinya dari Carlsen teman-teman. Benteng cek dibalas dengan benteng kali benteng dan gajah di sini kali gajah untuk mendapatkan pion itu kembali. Dipukul oleh Carlsen dan gajah kali pion. Sekarang pion kembali sama teman-teman. Kuda ke D4 dibalas dan menteri F6 dengan langsung mengancam kuda D2 menteri, benteng C8, A3 dan A6, benteng G3, raja G7 dan dibalas dengan kuda G2. Gajah C4 dengan mengancam kuda langsung. Dari hitam di sini bertujuan untuk menyederhanakan permainan agar bisa berakhir remis tentunya. Kuda G3 dibalas Carlsen dan D5. Pion gantung ini menjadi kuat teman-teman dari hitam karena terikat dengan gajah. Namun setelah B3 menjadi lemah lagi pion yang di D5 teman-teman. Gajah meninggalkan ke B5, A4 dan dibalas gajah ke D7. Kuda di sini ke E2, gajah ke 6, kuda D4. Dibalas dengan A5. Raja ke H2, menteri cek, G3 dibalas. F6 kembali, raja di sini G2, gajah D7 dan G4. Dari Carlsen sebenarnya di sini tidak banyak yang bisa dilakukan karena di sini secara perwira sama, juga pion sama teman-teman. Namun teknik dari closing dari Carlsen
yang memang tidak dimiliki oleh hitam, teman-teman, atau Al-Mutayah yang memegang buah hitam ini. Benteng di sini ke-8 mencoba mengajak pertukaran demi menuju permainan akhir yang diinginkan oleh hitam, teman-teman. Diterima oleh Carlsen. Dipukul oleh gajah, menteri ke-3. Dibalas dengan gajah ke D7 kembali. Kuda F3. Gajah di sini ke C6. Mencoba mengepin kuda sekaligus mengancam menteri nantinya. Menteri langsung diancam D6 oleh G5 oleh Carlsen. Menteri ke D6 dan di sini baru dipukul pion. D4 lagi-lagi di sini dari hitam mau mencoba menjebak dari Carlsen, teman-teman. Raja ke F1 ditinggalkan. Namun ketika dia memukul kuda tentu harus kehilangan menteri. Raja di sini ke G8 dan menteri kali pion yang memaksa pertukaran. Kalau di sini diterima tawaran itu dengan menteri kali menteri, tentu unggul putih, teman-teman, karena selisih 2 pion jadinya. Langkah partai di sini kita membalas dengan menteri ke-6, kuda ke-5. Dibalas dengan cek memukul pion H3, E1. Dicek kembali di sini yang mengajak ke pertukaran nanti ujung-ujungnya, teman-teman. Raja ke D2. F3 gajah memaksa untuk dipukul oleh kuda, teman-teman, karena berharap tujuannya untuk remis dari hitam. Kuda di sini ke D7 dan menteri cek. Dibalas dengan langkah raja ke-3. Di sini, teman-teman, sudah masuk ke fase closing atau serba salah. Di posisi ini jika gajah ke H5, teman-teman, maka tentu akan dipaksa pertukaran ini oleh Carlsen. Dipukul kuda C5 untuk melindungi pion. Kembali ke posisi di saat raja di sini E3. Kalau di sini didului memukul menteri, maka lebih cepat promosi menteri dari putih, teman-teman. Gajah D1, raja C3, G7, kuda K5. Jika di sini F6, maka akan ditinggal, teman-teman. Persiapan untuk mengambil pion yang di A5 tentunya. Pion kali pion, maka kuda kali pion. Menjadi mulus pion di lajur A dan B. Kembali ke posisi, jika di posisi ini dari hitam memilih untuk cek, teman-teman, maka cukup bergeser dan tidak ada cek lanjutan. Sementara pion pun tidak didapat. Langkah partai yang dimainkan oleh hitam di saat posisi raja ini ke E3, dia memukul pion sekaligus cek di B3. Namun langkah lanjutan yang tidak dia kuasai dari permainan akhir ini menjadi hancur berantakan dari hitam. Di posisi ini setelah menteri memukul pion B3 cek, teman-teman, raja ke F4, menjadi tidak ada celah untuk hitam melakukan cek lagi, teman-teman. Gajah di sini ke C6 dengan maksud mengancam kuda. Dibalas dengan kuda cek, detik-detik dari hitam harus menyerah atau dipaksa menyerah, teman-teman. Langkah terbaik di sini memang betul yang dilakukan oleh hitam. Raja ke G7. Datang kuda ke H5, yaitu double check. Salah di sini lari. Kalau misalnya dia lari ke H7, maka dipastikan checkmate. Atau dia misalnya lari ke G8, tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat kuda cek, langkah partai di sini hitam membalas dengan raja F8. Namun masalahnya, di sini juga checkmate, teman. Dibalas dengan langkah menteri D6 terlebih dahulu. Dari Carlsen betul-betul piawai. Kalau dia langsung cek dengan ke D8, maka lolos raja ini, dengan ditutup oleh gajah. Di sini dicek terlebih dahulu ke D6 yang dipaksa dia bergeser ke G8. Karena kalau dia bergeser
ke E8, maka juga checkmate, teman-teman. Di saat menteri cek, raja bergeser G8. Datang lagi D8 menteri cek yang memaksa dia harus masuk perangkap dari jebakan Carlsen. Dan ternyata di posisi ini dari hitam merah. Karena kalau dilanjutkan masih dia mau menjalankan raja ke H7, maka datang cek yang dipaksa dia bergeser ke G7. Lalu dibalas checkmate. Makanya di posisi cek ini dari hitam langsung merupakan raja. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang kelima nih teman-teman, dari babak keempat Qatar Master, putih dipegang oleh Nakamura dan hitam dipegang oleh Kevris Robi. Dimulai dari E4 oleh Nakamura, E5, kuda F3 dan kuda C6. Gajah C4, gajah C5, C3. Kuda F6, D3. Lagi-lagi dari Nakamura teman-teman, dengan pembukaan khasnya yaitu Geopianisme. D6 dibalas rokade dari Nakamura. A6, A4 dan hitam rokade. Benteng ke 1, gajah ke A7 dan H3. Gajah ke 6, di sini gajah langsung memukul gajah. Dipukul oleh pion, gajah ke 3 dan di sini gajah kali gajah. Sama-sama membuat pertukaran itu menjadi sederhana teman-teman. Hanya sisa kuda dari gajah semua sama-sama tidak ada. Dipukul oleh benteng D5. Kuda di sini ke D2, D4. Setelah mengajak pertukaran, diterima dan dipukul oleh pion. Benteng ke2, kuda D7. Dibalas dengan menteri B3 dengan mengancam pion E6, menteri E7. Benteng C1 dan dibalas dengan kuda langsung mengancam menteri. A3 dengan mengajak pertukaran diterima teman-teman, karena menganggap bahwa posisi di sini masih unggul hitam teman-teman. Dipukul oleh pion dan benteng ini langsung segera mengawal. Namun di sini hitam membalas dengan C5. Benteng di sini B1, benteng ke B8. Dibalas dengan E5. Di posisi ini teman-teman, langkah yang sebenarnya kurang akurat dari Nakamura tidak dimanfaatkan. Malah dia mengajak pertukaran B5 teman-teman. Diterima oleh Nakamura karena pion yang tidak aktif menjadi aktif. Pion kali pion, kuda ke4. Dan dibalas dengan langkah benteng di sini ke B6. Benteng C2, C4 dan pion kali pion. Kuda kali pion, benteng ke D1 dengan mengancam pion. Yang saat ini pion ini tidak bisa dilindungi teman-teman. Namun di sini dari hitam dengan memukul kuda yang di F3. Jika di posisi ini teman-teman, dari hitam menjawab dengan kuda kali pion memaksa pertukaran, maka datang kuda kali kuda. Dipukul oleh kuda, benteng kali pion, benteng C6. Ini masih agak mending, walaupun di sini terjadi pertukaran teman-teman, akan datang kuda yang menuju ke permainan akhir dan bisa berakhir remis teman-teman. Kembali ke posisi, di saat benteng ini ke D1, langkah partai di sini dari hitam dengan memukul kuda F3. Dibalas dengan pion kali benteng dan kuda kali pion, sekaligus mengancam pion F3 di sini. F4 diancam terlebih dahulu. Dia mengancam benteng. Benteng di sini ke A2, kuda G6 dengan balik mengancam pion. Benteng di sini kali pion,
dibalas dengan langkah kuda kali pion. B3 benteng, kuda di sini ke D5. Kuda C3. Dan dibalas dengan kuda kali kuda. Dipukul oleh benteng. Benteng di sini ke 6. Sudah mulai terasa bahwa di sini kalah kualitas dari hitam, teman-teman. Benteng B3 lagi. Jika di sini benteng ke 5 lagi, teman-teman, untuk menjaga, maka datang raja F1. Dibiarkan posisi ini beku hingga raja merapat ke kuda atau ke pion, teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng B3. Raja di sini F7 dan di sini benteng kali pion. Jelas pion bebas ini kalau misalnya dipukul dengan kuda maka menjadi terpin atau harus kehilangan satu perwira, teman-teman. Langkah partai di sini dari hitam memukul pion dengan benteng dengan mengajak pertukaran. Diterima oleh Nakamura, dipukul oleh kuda, benteng ke C5 langsung memblok langkah kembali kuda. B1 dia manuver F3. Dibalas dengan kuda D2, benteng C3. E5, F2, E4 dengan mengajak pertukaran, ditolak dengan F4. Walaupun di sini unggul kualitas, teman-teman, bisa berakhir remis ketika salah menjawab dari putih. Kuda ke F3 dan dibalas dengan E3. Yang jelas pion ini harus jatuh juga, teman-teman. Kuda ke-4 mencoba mencari celah. Dan di sini dibalas dengan raja kali pion. G6, F5. Dibalas dengan kuda F8. Sudah mulai terasa namun masih dilanjutkan oleh hitam. H4, E7. Dicek F6 dia. Benteng di sini cek lagi. F7 lagi. H5. H6 dibalas dengan F6. Di posisi ini sekilas langkah cukup membingungkan, teman-teman, dari Nakamura. Namun ternyata memang ini langkah kunci. Namun di sini dari hitam masih belum sadar, teman-teman. Langkah partai di sini masih mendorong pion G6. Pertanyaannya bagaimana kalau pion atau tawaran ini diambil? Kalau dia pion kali pion, akan datang raja F5 yang harus jatuh juga pion yang di F6 nih, teman-teman. Kuda D7 untuk menjaga, maka datang E6. Yang secara tempo hitam sekarang harus bergerak, apakah raja ataupun kuda. Dan salah satu pergerakan itu membuat dia harus jatuh salah satu pionnya. Kalau raja dia bergerak, maka datang raja G6. F5 sekalipun tetap dipukul terlebih dahulu. F7, maka datang langkah benteng kali pion. Mutlak menjadinya kemenangan dari putih, teman-teman. Kembali ke posisi di saat F6 ini didorong. Langkah partai hitam masih membalas G6. Satu langkah dari ini langsung menyerah dari hitam dengan langkah benteng ke-6. Kenapa dengan benteng ke-6 dia menyerah? Karena di posisi ini, teman-teman, dari hitam sudah kehabisan tempo atau dipaksa bergerak sementara posisinya tidak ada yang bisa digerakkan atau tidak ada langkah yang bagus. Makanya dia menyerah. Satu-satunya terbaik dari posisi ini hanya dengan pion kali pion. Karena kalau kuda digerakkan terancam hilang, maka akan datang di posisi ini raja F5. Lagi-lagi akan mengancam cek benteng. Ketika dia mencoba mempromosikan, maka dicek terlebih dahulu G8, G7. Dipaksa harus bergeser. H8, benteng G4 untuk mengambil pion. H3, H4, benteng. H7 dipukul terlebih dahulu. G8, maka di sini habis. Karena kehabisan tempo sudah dari hitam, teman-teman. Kalaupun di sini kuda mencoba mendorong, maka tetap akan didorong. Cek. Bagaimana kalau di posisi ini dipukul?
maka hilang kuda. Tapi kalau dia menghindar di 7 misalnya, maka akan dipukul oleh putih, teman-teman. Dia menghindar boleh, dia mukul juga boleh. Intinya kalau dia mukul promosi menteri. Makanya di posisi benteng 6 dari hitam menyerah atas langkah Nakamura. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.